Ada sebuah kontradiksi aneh yang bersemayam di pusat kehidupan sosial manusia. Sejak kecil, kita diajari bahwa tujuannya adalah koneksi. Bangun jejaringmu. Perluas lingkar pertemananmu. Jadilah pribadi yang ingin didekati semua orang. Dan bagi kebanyakan orang, instruksi itu diterima dengan mulus. Mereka mengikutinya. Mereka berkembang pesat di dalamnya. Namun kemudian, ada jenis orang lain yang sama sekali berbeda. Berbakat, peka, seringkali memiliki pikiran paling menarik di ruangan manapun mereka masuk. Dan orang itu terus meninggalkan ruangan. Bukan karena mereka rusak, bukan karena sesuatu salah dalam perkembangan mereka, melainkan karena sesuatu berjalan sangat-sangat benar. Hari ini kita menyingkap tabir salah satu kecenderungan manusia yang paling disalahpahami sepanjang masa. Kesendirian yang disengaja, dipilih, dan sangat memuaskan dari pikiran yang sangat cerdas. Inilah paradoks yang membuat para peneliti begadang. Kecerdasan seharusnya menjadi keuntungan sosial. Penalaran yang lebih tinggi, komunikasi yang lebih baik, pembacaan emosi orang lain yang lebih tajam. Semua itu seharusnya menjadikan seseorang makhluk sosial yang magnetis. Namun penelitian demi penelitian, biografi demi biografi, catatan jurnal larut malam demi catatan jurnal larut malam, pola itu menolak untuk selaras. Semakin cerdas seseorang, semakin mereka cenderung hanyut menuju keheningan, menuju ruangan kosong, menuju jalan-jalan panjang tanpa tujuan dan tanpa teman. Mengapa? Bagian pertama dari teka-teki ini tersembunyi jauh dalam sejarah evolusi kita. Nenek moyang kita bertahan hidup dalam kelompok. Ikatan sosial secara harfiah adalah hidup dan mati. Disukai, diikutsertakan, berguna bagi suku. Itulah oksigen. Maka sistem syaraf kita berevolusi untuk memberi penghargaan pada interaksi sosial dengan ledakan dopamin, dengan kehangatan rasa memiliki. Bagi orang kebanyakan, sistem penghargaan itu bekerja dengan andal. Percakapan yang baik terasa sungguh baik. Perayaan yang ramai terasa seperti nutrisi. Namun inilah yang terjadi pada pikiran yang dirancang untuk kompleksitas. Penghargaan sosial itu masih menyala. Kehangatan itu nyata. Tapi ia bersaing. Ia bersaing dengan sistem lain yang juga bekerja pada tegangan penuh. Sistem yang dibangun untuk pengenalan pola, untuk analisis mendalam, untuk memegang 17 variabel di udara sekaligus, dan mengamati bagaimana mereka terhubung. Dan sistem itu tidak suka gangguan. Setiap jabat tangan, setiap obrolan basa-basi tentang cuaca, setiap tawa sopan pada lelucon yang sedikit keliru, setiap momen itu memakan sesuatu. Bukan kekasaran, bukan arogansi, hanya bandwidth. Bandwidth kognitif yang berharga, terbatas, dan tak tergantikan. Bayangkan seperti superkomputer yang mencoba menjalankan simulasi paling kompleks dalam sejarah. Sementara seseorang terus masuk untuk bertanya, apakah Anda ingin kopi? Akhirnya superkomputer itu mulai mengunci pintu. Ini bukan metafora, ini adalah ilmu syaraf yang terukur. Orang-orang yang sangat cerdas menunjukkan aktivitas dasar yang lebih besar di korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pemrosesan mendalam, pemikiran abstrak, dan perencanaan jangka panjang. Ketika sistem itu sudah bekerja keras, stimulasi sosial tidak terasa seperti bahan bakar, terasa seperti statik. Statik yang bising, tanpa henti dan mahal, dan tubuh pun merespons. Mata yang sedikit berkaca-kaca di pesta, keinginan tiba-tiba untuk berdiri dekat pintu keluar, hitungan mundur yang tenang sampai mereka bisa sendiri lagi. Bukan karena orang-orang di sekitar mereka buruk, melainkan karena saat sendiri, disitulah sinyal bersih. Sekarang mari kita kunjungi beberapa orang yang memahami hal ini pada tingkat molekuler. Isaac Newton menghabiskan 18 bulan dalam isolasi sukarela selama wabah besar London. Tanpa universitas, tanpa kolega, tanpa debat intelektual saat makan malam. Hanya Newton, rumah yang tenang dan pikiran yang tak terganggu. Dalam keheningan itu ia menciptakan kalkulus, mengembangkan teori gravitasinya, dan merevolusi pemahaman kita tentang cahaya. 18 bulan sendirian, dan ia menulis ulang arsitektur pengetahuan manusia. Nikola Tesla terkenal karena menolak ajakan sosial dengan ketegasan yang hampir dramatis. Ia makan sendiri, ia bekerja sendiri, ia tidur dalam interval singkat agar bisa kembali pada pikirannya lebih cepat. Hubungannya dengan orang lain hangat tetapi dijatah dengan hati-hati. Ia memperlakukan kesendiriannya seperti seorang ahli bedah memperlakukan area steril. Lindungi sepenuhnya atau kehilangan segalanya. Franz Kafka, salah satu penulis paling menembus psikologis abad ke-20, menulis hampir seluruhnya di malam hari setelah keluarganya tidur. Bukan karena ia misterius, melainkan karena siang hari dipenuhi orang dan kewajiban, dan pikirannya hanya bisa mencapai kedalaman penuh dalam keheningan pukul 2 pagi, dengan satu lampu menyala. Pola itu berulang, lintas abad, lintas disiplin, lintas budaya. Kesendirian bukanlah hadiah hiburan bagi mereka yang gagal sosial. Ia adalah lingkungan yang disengajaan dipilih oleh mereka yang ambisius secara kognitif. Namun disinilah hal menjadi lebih menarik. Ini bukan hanya tentang berpikir lebih baik, ini tentang merasa dengan benar.
Penelitian tentang apa yang psikolog sebut sebagai biaya energi sosial menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Individu yang introvert dan sangat cerdas tidak hanya merasa bersosialisasi itu melelahkan. Seperti tubuh yang lemas serasa melelahkan, mereka mengalaminya sebagai bentuk sensory overload. Kebisingan, kontak mata, penampilan keterlibatan yang konstan, pembacaan makna tersirat, pengelolaan keadaan emosional orang lain. Bagi pikiran yang dibangun untuk kedalaman, semua pemrosesan tingkat permukaan itu sungguh melelahkan dengan cara yang hampir fisik. Anda bisa melihatnya di wajah mereka setelah malam sosial yang panjang. Bukan kesedihan, bukan kebosanan, melainkan kehabisan daya yang murni, bersih, seperti ponsel yang dibiarkan pada kecerahan maksimum sepanjang hari, terkuras hingga nol. Dan inilah sisi lain dari koin itu. Karena selalu ada sisi lain. Ketika orang-orang yang sama itu sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehabisan daya berbalik. Tidak lambat, cepat. Sebuah ruangan yang tenang, sebuah buku, jendela dengan hujan di luarnya, buku catatan yang setengah penuh ide, dan dalam waktu 1 jam, pikiran tidak hanya pulih, ia berakselerasi. Inilah pengisian ulang yang tak pernah disediakan oleh pesta manapun. Inilah bahan bakar yang tak pernah diberikan oleh acara networking manapun. Kesendirian, bagi pikiran cerdas, bukanlah ketiadaan energi. Ia adalah sumbernya. Ada juga sesuatu yang mendalam terjadi dalam ranah kejujuran intelektual. Orang cerdas, orang yang sungguh cerdas, cenderung memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap percakapan yang tidak menghasilkan apa-apa. Bukan karena kesombongan, melainkan karena sesuatu yang lebih dekat dengan rasa lapar. Ketika Anda mampu mendiskusikan sifat kesadaran, etika kecerdasan buatan, cara Roma kuno runtuh dalam pola yang terasa sangat akrab. Basa-basi tidak hanya terasa membosankan, rasanya seperti kelaparan. Rasanya seperti diberi gambar makanan alih-alih makanan itu sendiri. Maka orang cerdas belajar, kadang dengan menyakitkan, bahwa percakapan mendalam itu langka, bahwa sebagian besar lingkungan sosial tidak dibangun untuk itu, dan bahwa tempat paling dapat diandalkan untuk memiliki percakapan yang layak adalah di dalam pikiran mereka sendiri, sendirian, dengan pena, dengan keheningan, dengan perhatian penuh dan tak terbagi dari satu-satunya orang yang dijamin akan menganggap topik itu menarik. Namun semua ini bukan berarti isolasi adalah jawabannya. Semua ini bukan berarti orang cerdas lebih baik memutuskan semua ikatan manusia dan mundur ke kesendirian permanen seperti klise jenius yang berenung. Artinya adalah bahwa mereka perlu bersikap sengaja, strategis, jujur tentang apa yang memulihkan mereka dan apa yang menguras mereka. Ini berarti memilih kedalaman daripada kuantitas dalam kehidupan sosial mereka. 2 percakapan nyata daripada 20 percakapan dangkal. 1 sore sendirian di hutan daripada akhir pekan dengan pertemuan wajib. Ini berarti membangun kehidupan di mana kesendirian bukanlah kegagalan koneksi, melainkan kondisi yang dipilih dan dilindungi untuk pemikiran terbaik dan kehidupan terdalam mereka. Dan inilah pemikiran untuk dibawa bersamamu malam ini. Jika Anda adalah seseorang yang selalu merasa sedikit di luar ritme kehidupan sosial biasa, jika pesta menguras Anda dan ruangan kosong memulihkan Anda, jika ide-ide terbaik Anda datang dalam keheningan, dan suasana hati terburuk Anda datang di keramaian, Anda tidak rusak, Anda tidak antisosial, Anda tidak kehilangan sesuatu. Anda pada kenyataannya melakukan persis apa yang pikiran Anda dibangun untuk lakukan. Anda melindungi sinyal, Anda menjaga frekuensi, dan di suatu tempat, di ruangan yang tenang berabad-abad dari sekarang, ide-ide yang Anda kembangkan dalam kesendirian Anda akan menjadi hal yang tidak bisa berhenti dibicarakan dunia. Ruangan kosong, tutup pintunya, mulai.